Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang para hadirin sekalian, rekan-rekan media yang telah hadir pada pagi hari ini di Al Jazeera Restaurant and Lounge Menteng. Dan tentu saja pagi hari ini kita berjumpa dalam media gathering cerdas berinvestasi emas, persembahan dari BCA Syariah. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk BCA Syariah. Kalau dilihat nuansanya ada apa ya? Kalau Bapak Ibu rekan-rekan media melihat pandangan tertuju kepada saya udah kinclong begini, sudah bling-bling ya, sudah seperti emas bentuknya. Nah, artinya kesempatan yang emas ini jangan disia-siakan, dan kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri, saya Anneke Liu yang akan menemani rekan-rekan semuanya dalam acara hari ini sampai dengan siang nanti. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk kehadiran kita yang sudah ada di tempat ini. Dan tentu saja Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita akan menyaksikan paparan dari para pembicara yang akan mengisi rangkaian acara di setiap sesi. Namun izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Pranata selaku Direktur BCA Syariah, Mbak Alia Natasha, Financial Planner dan Educator, Bapak Sumiar Bukit Mas Yahaan, selaku Kepala Satuan Kerja Bisnis Retail dan Konsumer, dan Ibu Nadia Amalia selaku Corporate Secretary BCA Syariah. Namun dikarenakan teman-teman hari ini yang datang pada hari ini adalah rekan-rekan media, kayaknya kita harus mengulangi ya, kita harus mengulangi perkenalan dan sapaan saya pada hari ini. Mohon berkenan untuk dapat berdiri ya Bapak Ibu, karena nanti MC yang ditanyain, yang tadi namanya siapa? Gitu ya kan. Kalau begitu saya ulangi sekali lagi, boleh berdiri dan lambaikan tangan ke kamera yang berada di belakang sana. Kamera rekan-rekan media maksudnya. Oke, Bapak Pranata selaku Direktur BCA Syariah. Boleh berdiri Bapak, berkenan. Diperlihatkan Pak wajah tampannya Pak. Iya, oke, terima kasih. Mbak Alia Natasha, Financial Planner dan Educator, selamat datang. Bapak Sumiar Bukit Mas Yahaan, nah ini yang paling tampan pada pagi hari ini, selaku Kepala Satuan Kerja Bisnis Retail dan Konsumer. Dan Ibu Nadia Amalia selaku Corporate Secretary BCA Syariah. Wah, sepertinya banyak ya, banyak sekali nih penggemarnya ya, penggemarnya. Oke. Dan tentu saja rekan-rekan media yang telah hadir pada pagi hari ini, yang melangkahkan kaki pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan boleh beri tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah hadir di tempat ini. Kegiatan media gathering ini merupakan bentuk dari komitmen BCA Syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang investasi emas sebagai pilihan investasi yang mudah dan aman. Kenapa mudah dan aman Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Untuk itu tetap berada dalam acara ini hingga akhir nanti. Karena yang seperti kita ketahui bersama bahwa perkembangan investasi itu terus berubah. Namun emas tetap menjadi aset yang menarik perhatian. Seperti Bapak Bukit Mas mungkin melihat saya kan menarik perhatian karena saya menor banget, udah kayak emas gitu ya. Tapi saya tidak bisa dijual Pak. Iya. Nah, emas menjadi investasi yang liquid dan menguntungkan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif seperti saat ini. Dan juga komoditas emas dinilai sebagai investasi yang aman. Kenapa aman? Sebab nilainya yang terus menunjukkan tren kenaikan dalam jangka panjang. Sepakat tidak? Sepakat. Oke. Nah, selanjutnya kami informasikan bahwa BCA Syariah sebagai pelaku perbankan syariah menginisiasi event media gathering kali ini karena ingin memberikan edukasi yang semakin luas mengenai pentingnya berinvestasi, khususnya investasi emas. Disinilah peran rekan-rekan media yang kami butuhkan tentu saja. Dengan bantuan teman-teman jurnalis, kami berharap agar dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat, khususnya bagi mereka yang ingin memulai langkah berinvestasi.
Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas dua hal yang menarik. Yakni kenali dan gunakan produk keuangan yang aman di tengah ketidakpastian global, serta investasi emas di BCA Syariah, pilihan investasi aman dan menguntungkan. Sebelum kita mulai seksi talk show kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber berikut. Mbak Alia Natasha yang memulai karir sebagai manajemen trainee di dunia perbankan. Setelah lebih dari 1 dekade di industri keuangan, terutama di dunia consumer banking and insurance, beliau memulai perjalanan baru sebagai edukator dan influencer keuangan. Dengan misi memberdayakan perempuan melalui literasi keuangan. Mbak Alia Natasha merupakan lulusan Birmingham University dan juga founder dari DNA Finance, sebuah firma konsultasi keuangan yang memberikan panduan keuangan khusus bagi perempuan yang ingin meraih kemandirian finansial. Untuk itu kami silakan Bapak Ibu hadirin sekalian, Mbak Alia Natasha kami silakan untuk dapat berkenan naik ke atas panggung. Ya, silakan Mbak Alia. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Pranata menjabat sebagai Direktur BCA Syariah sejak 2019. Membawahi divisi bisnis retail dan konsumer serta divisi keuangan dan perencanaan perusahaan. Sebelum menjabat sebagai Direktur BCA Syariah, beliau menduduki berbagai posisi yang strategis di bank. Beliau juga menyelesaikan pendidikannya di bidang teknik informatika dari Universitas Persada Indonesia Jakarta dan Institut Teknologi Bandung. Dengan kepemimpinan yang baik, Bapak Pranata ini turut mengantarkan BCA Syariah meraih Platinum Award dari Infobank karena mencatatkan excellent financial performance selama 10 tahun berturut-turut. Selain itu, di tahun 2022 beliau juga dinobatkan sebagai salah satu top 200 the next leader oleh majalah Infobank. Kita sambut dengan aplaus Bapak Pranata. Oke, terima kasih. Kedua narasumber sudah bersama-sama saya pada pagi hari ini. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah dong untuk kedua narasumber kita. Iya, dan teman-teman sekalian, kita memasuki sesi talk show pada pagi hari ini. Kita akan saksikan pemaparan dari financial planner dan edukator Mbak Alia Natasha yang akan memaparkan topik mengenai kenali dan gunakan produk keuangan yang aman di tengah ketidakpastian global. Nah, kalau begitu sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih. Selamat pagi Mbak Alia. Pagi. Selamat pagi Pak Atta. Oke, Pagi, bagaimana nih kabarnya bagaimana nih pagi hari ini? Kalau Pak Atta gimana Pak? Insya Allah sehat, alhamdulillah. Insya Allah sehat, alhamdulillah. Mbak Alia juga sudah nampak berseri-seri ya, ingin memberikan informasi nih kepada rekan-rekan semuanya untuk dapat mengenali dan juga menggunakan produk keuangan yang aman ya Mbak ya. Siapa tahu langsung membeli. Siapa tahu langsung membeli, karena kita juga harus mengetahui nih bagaimana cara memulainya dan bagaimana cara kita memilih produk yang tepat. Gitu ya Mbak ya? Ya, Oke, kalau begitu langsung saja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BCA Syariah yang telah berkenan mengundang saya dan juga kepada teman-teman media yang hadir di hari ini. Dan izinkan saya hari ini untuk sharing terkait kenali dan gunakan produk keuangan yang aman di tengah investasi bodong atau berbagai macam berita yang kurang baik tentang berinvestasi. Saya ingin sama-sama kita memahami kenapa di tengah ketidakpastian global selalu ada opportunity sebenarnya. Oke. Jadi ini 6 hal yang akan kita bahas di hari ini. Kalau agak nggak kelihatan mungkin ya, pengen yang deket-deket ada di sisi kiri kanan ya, ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama izinkan saya langsung memulai, kita bahas macroeconomic outlook.
Jadi sepanjang 2002. Kita tunggu sebentar. Saya silakan ya. Iya, aman ya. Ini hanya ngecek apakah teman-teman masih tetap bersama kami atau enggak gitu. Ya. Oke. Jadi kita masih mati semuanya itu. Mati sendiri. Ini emang panas ya? Iya. Berasa ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa gunakan ini. Oh iya, terima kasih. Contekan. Iya, contekannya Pak. Biasanya hal-hal baik ujiannya banyak. Oh iya betul ya. Nah, jadi ini kesempatan untuk teman-teman semua. Oh oke, sudah mulai. Oke. Boleh dicoba mic-nya apakah sudah? Oh belum. Ini jadi kesempatan nih untuk kita semuanya saling menyapa mungkin bisa tanya yang sebelah apakah merasa mati lampu juga ya. Kalau tidak merasa, kalau gitu boleh kenalan dulu. Ya sudah boleh. Silakan. Silakan Kak. Jadi hari ini kita sebelumnya akan melihat sejauh ini apa yang terjadi secara global macroeconomic outlook. Yang pertama adalah geopolitical tension. Kita melihat adanya kepanjangan tensi yang sudah berlangsung dari 2022 itu terkait konflik Rusia dan Ukraina. Nah, yang kedua sebenarnya adalah perseteruan antara Amerika Serikat dan juga China. Dan yang baru-baru ini dari udah setahun sih ya sebenarnya ketegangan di Timur Tengah yang dimulai dari konflik Gaza dan Israel hingga di bulan September kemarin juga semakin memanjang. Iya, semakin memanjang. Jadi nanti teman-teman akan ditanya, kira-kira kita berakhir pada kalimat apa gitu ya. Nanti akan mendapatkan door prize. Dan jangan lupa nih untuk teman-teman semuanya, nanti akan ada pemberian penyerahan door prize. Apakah teman-teman sudah registrasi namanya atau menyerahkan kartu nama mungkin ya Bu ya di depannya. Nah, jadi pada saat sudah registrasi nanti namanya akan tergabung untuk pemilihan door prize nanti. Ya. Door prize-nya apa? Sudah melihat nggak aku dia udah kayak apa? Aku ada door prize loh. Iya. Jadi mumpung masih mati kita bisa ini dulu ya alasan ya Pak ya. Alasan kipas-kipas dulu. Jadi mungkin panas kapan cahayanya. Ini. Enggak itu dulu. Oke, iya. Jadi kalau boleh sebenarnya kita kenalan aja dulu sama teman-teman ya. Teman-teman dari media boleh berkenan, mungkin saya berkenalan dulu. Karena semakin kenal dengan saya teman-teman, nanti teman-teman berkesempatan dapat door prize loh, mau nggak? Nggak ya? Mau nggak? Ah masih malu-malu. Kalau gitu nanti door prize-nya juga kita kasihnya malu-malu loh. Sayang kan? Nah, jadi karena hari ini tema kita adalah emas, kira-kira door prize-nya apa ya? Ada yang bisa tebak? Masa sih? Mas Atta? Atau Mas Bukit? Ya. Oh itu, tapi benar Bukit Mas. Iya. Jadi siap-siap nih, kira-kira apakah dapat emas dari saya? Apakah dari Bukit Mas? Seperti itu ya Pak ya. Oke, nah ini abang sudah bisa? Oke, sudah bisa. Baik. Sampai mana ingat nggak kalimatnya? Memanjang ya, luar biasa banget. Ini tes ingatan ya, di umur-umur segini kita sama-sama tes ingatan ya. Oke, ya biar saya kelihatan deh sambil nunggu ini. Jadi karena konflik-konflik ini terus memanjang, yang sangat mengganggu itu adalah disrupsi dari global supply chain. Sehingga dampaknya adalah kenaikan harga-harga. Jadi nggak cuma inflasi secara domestik, tapi kita melihat memang ada global supply chain yang terdisrupsi sehingga membuat harga-harga komoditas seperti kebutuhan terutama batu bara dan juga crude oil seperti minyak dunia ini naik. Yang imbasnya tidak hanya terkena oleh negara Indonesia tapi mendunia. Oke. Dan yang baru-baru saja terjadi di minggu lalu
China mengeluarkan stimulus yang diharapkan bisa membantu perekonomiannya super besar, termasuk membuat subsidi untuk interest rate. Jadi mereka memberikan interest rate yang sangat rendah. Ya. Saya ngomong kedengeran nggak? Kedengeran ya. Oke. Jadi tanpa mic ya kak ya, tanpa mic ya mbak. Saya latihan suara, cuma PPT saya ada di sini. Izin lihat buka handphone ya. Nah, yang baru-baru saja terjadi di minggu lalu adalah stimulus dari ekonomi Cina yang memberikan subsidi luar biasa untuk mengangkat perekonomiannya. Sehingga kita melihat juga kalau dari pasar modal adanya foreign flow yang keluar. Karena di Cina ini memberikan suku bunga yang rendah, sehingga mereka melihat, oh kayaknya pasar di Cina nih akan menarik, akan melihat recovery dan sebaiknya kita sudah ready in a capital. Dan yang ketiga adanya technological advancement. Hal seperti apa sih yang mendorong kenaikan harga? Salah satunya adalah regulasi dari green economy. Semua hal tentang green carbon ini menunjukkan adanya good governance dari negara-negara, tapi memang memerlukan modal yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, dengan adanya AI disrupsi, ini adalah the new beginning. New beginning untuk apa? Landscape perubahan dari pola kerja dan cara kita mencari pekerjaan dan juga perekrutan karyawan. Jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi concern di 2024 ini. Saya izin berdiri ya Pak, bukan ngebelakangin Bapak. Oh agak maju, milih mitra. Oke, baik. Nah, terus kenapa dong saya harus berinvestasi? Dunia itu ngasih 50% opportunity. Jadi, walaupun sedang ada krisis, selalu ada market opportunity. Nah, volatilitas yang terjadi sekarang ini diakibatkan oleh adanya inflasi yang sangat tinggi. Bukan hanya sejak post-COVID, tapi inflasi ini ternyata sudah beberapa tahun, 3 tahun terakhir tidak bisa diredam. Jadi katakanlah kalau inflasi, terutama di negara-negara maju yang sebelumnya tidak pernah terjadi, mereka hidup dalam low interest rates, ini perlahan-lahan maju. Bayangkan kalian selama 20 tahun menikmati mortgage di angka 2%, tapi tiba-tiba harus naik ke 6-7%. 6-7% itu biasanya saya hanya membayar mortgage untuk 3 tahun. Nah sekarang ini 1 tahunnya 7%. Jadi mau nggak mau apapun keadaannya, inflasi itu akan selalu ada di hidup kita. Dan yang terakhir, kenapa harus berinvestasi? Karena kita perlu passive income. Dan passive income yang baik itu dimulai dari sedari dini. Cara kita menyisihkan uang untuk ditabung itu bukan sewaktu-waktu tabungannya dipakai. Tapi bagaimana tabungan kita bisa menghasilkan income terus-menerus sehingga ketika kita sudah pensiun, tidak aktif bekerja, tabungan kita sudah memiliki hasil yang bisa bekerja. Nah, saya mau bilang, mengingatkan, oke, boleh dibantu next dari situ bisa? Atau pakai clicker? Kalau saya pegang clickernya mati. Mic-nya mungkin. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong diingat kalau hari kemarin kita itu jauh lebih berharga, okay, dibanding hari ini. Dan hari esok itu lebih mahal dibanding hari ini. Nanti izin ininya untuk di-share, ibu bapak akan mendapatkan, saya mau menjelaskan kenapa hari kemarin lebih berharga. Di tahun 94, harga emas antam itu per gramnya 25.000. Ya.
Di tahun 2004, 10 tahun kemudian, harganya 100.000. Dalam 10 tahun naik 4 kali lipat. Oke. Di tahun 2014, harga Antam itu berada di kisaran 480 ribuan. Tapi izinkan saya mengambil di 500.000 untuk memudahkan perhitungan. Dan di tahun 2024 ini kita semua sempat merasakan emas ada di all time high. Untuk harga beli itu sempat menginjak 1,5. Jadi saya mau ngingetin, kalau kita punya, bayangkan 100 gram emas, di tahun 94 kita cukup mengeluarkan 2.500.000. Tuh. Sekarang di 2024 jika emas itu kita keep dalam 30 tahun, emas itu menjadi 150. Jadi bayangkan permainan waktu dan kelipat gandaan nilai dari emas itu sangat-sangat valuable. Makanya saya bilang hari kemarin lebih berharga, hari esok lebih mahal. Bahkan di awal tahun ini saya sempat juga diundang oleh BCA Syariah. Kala itu nanti Pak Atta akan menjelaskan. Ininya mau saya Nggak apa-apa, itu nggak usah ya. ininya Mati lagi. Oke, mungkin kalau TV-nya aja yang dinyalain, ininya enggak memungkinkan, ininya enggak usah. Oke, ya. Nah, sedangkan 10 tahun yang lalu kita punya kesempatan masih di 500.000. Dalam 10 tahun sudah menjadi 1,5 juta. Naik atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tapi sejarah membuktikan memang secara long term emas ini terus-menerus naik. Nah, selain emas, di slide saya generasi muda melek. Kita kasih lihat dulu deh, chart halaman, ada halamannya nggak? Boleh di next. Oke. Next. Belum gerak. Oke. Itu sama, putih. Oke. Masih yang ini. Ya udah, nggak apa-apa. Di awal tahun ini saya diundang oleh BCA Syariah. Waktu itu lagi mengenalkan tabungan pembiayaan emas. Di bulan itu harga emas itu ada di 1 juta sampai 100.000, 1,1. Sedangkan per hari ini harganya di 1,4. Dan saya tidak menyangka dalam 1 tahun ini kenaikan harga emas hanya dalam waktu 9 bulan ya, karena Oktober ini baru, itu sudah 40%. 40% dalam 1 tahun saja. Nah, sedangkan, tapi di satu sisi kita juga tidak memungkiri ya, saya mau memberitahu kenapa sih sebagai generasi muda ataupun yang merasa udah tidak muda lagi, kenapa harus melek investasi nih. Karena ternyata generasi muda ini sangat melek investasi. Selama setahun terakhir, jumlah peningkatan investor pasar modal, memang pasar modal ini sebanyak 11%. Dan jumlah investor yang mendominasi pasar investasi itu berusia kurang dari 30 tahun. Sebanyak 55%. Sebentar. Di generasi muda melek investasi. Di awal-awal. Masih di awal-awal. Ya, kita mulai melihat terus.
Nah, di sini. Nah, oke. Jadi memang kita sangat percaya ke depannya strategi digitalisasi itu sangat penting karena kemudahan dalam mengedukasi itu ada di digital. Next. Tapi tidak semua investasi yang hadir di luar sana itu aman. Nah, dari berbagai survei ataupun curhatan konsultasi klien-klien saya, ada 3 investasi yang tergolong aman, yaitu surat berharga negara seperti obligasi, yang kedua adalah properti, dan yang ketiga adalah emas. Kelebihannya, kalau obligasi dan emas bisa dimulai dari modal kecil. Satu surat obligasi itu harganya 1 juta. Dan sekarang harga emas sudah 1,4, jadi bisa dimulai. Dan berdasarkan kinerja histori, baik surat berharga negara, properti dan emas memiliki kenaikan yang oke. Namun kelebihan dari emas ini dibandingkan obligasi dan juga properti adalah likuiditasnya. Ketika kita membutuhkan sewaktu-waktu, emas ini memiliki liquidity yang tinggi. Nah, saya mau share tentang kilau investasi emas. Ada 3 pilar untuk gold investment. Saya ingatkan yang namanya investasi itu tujuannya ada 2. Yang pertama untuk meningkatkan wealth alias kekayaan. Tapi yang kedua itu adalah securing your wealth, melindungi nilai kita. Nah, jangan sampai terperangkap oleh nyari cuan. Gimana caranya ininya naik, tapi lupa melindungi nilai yang udah ada. Nah, salah satu pilar dari emas ini adalah safety. Dikenal sebagai aset safe haven karena dia melindungi nilai. Dan yang kedua, safety-nya itu emas memiliki nilai intrinsik yang harganya tetap terlindungi dari mata uang apapun. Yang kedua, emas itu memiliki likuiditas yang tinggi. Mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai, terutama untuk kebutuhan mendesak. Dan yang ketiga, pilarnya adalah return generation. Seperti kita sudah lihat di chart sebelumnya, emas ini memang memiliki kilau kenaikan harga dalam rentang waktu yang tinggi. Kenapa sih emas ini, boleh di next? Kenapa sih emas ini bisa naik-naik terus gitu? Karena secara value, mereka memiliki global value. Tidak berdasarkan value sebuah negara, tidak berdasarkan value oleh politik and social economy value, tapi secara mendunia, nilainya itu diakui. Boleh cari di halaman 9, page 9. Nah, izinkan saya menggunakan harga emas dalam US dollar karena ini adalah harga global. Ya, kita melihat dari 1 tahun terakhir harga emas itu naik 45,3%. Ini 1 tahun. Jadi saya bilang memang setiap tahun ataupun setiap siklus ekonomi memiliki winning produk yang berbeda. Bisa jadi di tahun lalu misalnya pasar modal, tapi hampir 1,5 tahun terakhir ini emas ini menjadi pemenangnya. Tapi kita bisa melihat di 3 tahun dan 10 tahun, emas itu kalau secara 3 tahun ada di 52%. Jadi sekitar 14% kenaikannya. Jadi saya harus bilang memang di 2024 ini rally emas tuh luar biasa. Dan di 10 tahun harga emas itu sebenarnya naik tidak terlalu jauh, sekitar 118%. Jadi ini yang saya mau ngatakan, volatilitas harga emas naik dan turun itu ada. Ya. Tapi tergantung kitanya mau keep untuk long run, atau kita juga bisa misalnya buy and sell dalam waktu-waktu tertentu untuk menikmati
imbal hasil dari investasi yang kita miliki. Terus boleh di next. Kenapa sih nih emas ini rally? Emas ini rally memang tadi saya udah bilang ada geopolitical tension, ada disrupsi supply chain. Tapi yang bisa membuat harga-harga bergerak sangat tinggi adalah big money. Dan big money ini adanya demand yang sangat tinggi permintaan emas dari central banks. Nggak cuma Amerika, tapi berbagai negara. Salah satu pemicunya adalah dari tensi-tensi tadi, terutama negara-negara yang bersitegang dengan US, itu memiliki strategi di dollarization, yaitu mengurangi porsi US dollar dalam asetnya. Sehingga mereka mulai melakukan pembelian emas secara besar-besaran. Terutama untuk negara-negara yang juga memiliki heavy debt atau hutang yang sangat tinggi dan adanya devaluasi dari mata uang negara tersebut. Dan yang kedua, lagi-lagi bahkan central banks itu mulai memperhatikan likuiditas. Kenapa? Karena tidak semudah menjual bonds. Tapi emas bisa dijual dalam waktu yang cukup cepat. Nah, dan yang terakhir, melihat pergerakan harga emas ini sebagai investor retail dan consumer banking gitu. Kita melihat, oh ada rally nih ya gitu. Dan yang menggerakkan adalah smart money gitu, negara-negara. Jadi kita juga melihat adanya demand dari investor-investor. Dan dari saya sendiri, in my point of view, saya melihat memiliki emas itu salah satunya sangat efektif jika menabung untuk tabungan haji. Karena kita juga melihat adanya devaluasi nilai mata uang rupiah selama 10 tahun terakhir, ini bergerak di 30%-an. Jadi jika panggilan haji itu datang kepada kita, tapi kita tidak mengantisipasi currency risk, kita akan kesusahan untuk kita mengejar sisa gap dari currency tersebut. Nah, di slide berikutnya, central banks demands. Nah, di sini kita bisa melihat di yang hijau dari 2020 kenaikannya pelan-pelan terus naik, signifikan. Ini sedangkan di chart yang kuning, garis line kuning itu adalah gold price. Tapi kita melihat, oh memang sejak krisis ada nih permintaan yang terus bertambah setiap tahunnya terkait pembelian emas. Mbak Alia, Ya. mungkin dapat di sini kembali. karena sudah mulai, Maaf. iya sudah kembali. Terima kasih. Biar tidak capek iya. berdiri. Okay. Ya, silakan. Ya, thank you. Nah. Dan di next slides-nya, ini terlihat negara-negara mana aja sih yang melakukan pembelian dolar dan seberapa besar kenaikan pembelian emas dan seberapa besar pembelian emas tersebut dilakukan dan alasannya. Dalam slide ini juga saya sudah mencantumkan source-nya untuk teman-teman media jika ingin mengulik lebih lanjut lagi. Tapi dari negara-negara yang ada di sini, salah satu alasan terkuatnya adalah debt management dan devaluasi dari nilai mata uang negara-negara tersebut. Juga adanya sanksi-sanksi dari political tension yang terjadi. Jadi ini menurut aku memang tinggi sekali permintaan dari negara-negara. Jadi kamu bayangin semakin tinggi permintaannya, ini kenapa? Salah satunya juga untuk mencegah inflasi yang terjadi. Dan mereka melihat korelasi, oh emas itu ternyata sekarang tahan banget dengan inflasi. Bahkan inflasi secara Indonesia aja 5%, tapi ternyata harga emas itu naik banget di tahun ini hingga 40%. Ini adalah Gold's Global Performance. Di housing market crash pada 2008, kita melihat harga emas itu tuh cenderung turun.
Karena pada saat itu pelemahan mata uang Eropa itu terlalu lemah dan harga dolarnya terlalu tinggi dibandingkan Eropa. Dan saat housing market crash, permintaan justru, oh ini waktunya untuk membeli rumah. Tapi ketika kita melihat siklus ekonomi terkait supply chain crisis dan juga high inflation, yang terjadi adalah harga emas ini melambung tinggi. Jadi itu adalah beberapa alasan kenapa sih harga emas terus-terusan rally. Nah, jujur saya juga bukan dukun ya jadi nggak tahu juga nih sebenarnya 2024 nih akan gimana. Tapi yang bisa kita lihat political tensionnya nih terus naik. Iya. Jadi salah satu alasannya menurut saya kenapa sih kita harus mulai menyisihkan sebagian alokasi portofolio kita ke emas. Yang pertama untuk melindungi nilai yang udah kita punya sekarang ini. Dan yang kedua emas itu terbukti secara long term bisa melindungi nilai aset kita. Dan yang ketiga, jika memang kita sebagai kaum muslim memiliki goals untuk naik haji ya. Alangkah baiknya kita juga mengantisipasi dengan currency risk, tapi caranya adalah dengan menabung emas. Gitu. Oke, Masya Allah. Ternyata selain kita juga ingin beribadah, namun investasi juga dapat menjadi peluang untuk dapat meningkatkan ibadah kita ya. Ya, benar banget. Jadi sekian presentasi saya. Kan udah kok Pak, pas banget lah ya. Iya, pas banget kehadirannya Bapak ya. Oke, nah artinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alia, di mana ternyata menurut penelitian itu generasi muda ya, generasi muda nih yang sudah melek investasi gitu ya Mbak Alia ya. Nah artinya yang generasi yang sudah tidak muda lagi itu harus apa gitu ya. Nah tentu saja buat yang merasa sudah tidak muda lagi jadi makin urgent nih gitu, makin penting nih untuk kita untuk dapat berinvestasi. Dan juga kita juga harus memahami jenis investasi dan kita harus memilih kira-kira investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Dan pastinya menguntungkan seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa ternyata kita dapat berinvestasi sambil meningkatkan kemampuan kita beribadah itu akan lebih semakin mudah gitu ya Mbak Alia. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Alia. Sama-sama. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk presentasi Mbak Alia dan tentu saja ini tepuk tangannya harus luar biasa diberikan kepada Mbak Alia, di mana Mbak Alia menggunakan nafas diafragma itu yang digunakan ya kepada seorang public speaker ya, itu tanpa menggunakan mikrofon beliau bisa loh menjelaskannya, mantap sekali. Nah jadi kalau untuk ini saya sedikit intermezzo, jadi Bapak Ibu mungkin yang membutuhkan bagaimana caranya Mbak Alia ya bisa bersuara, tetap bersuara oke walaupun tanpa mic. Nah bisa ikut kelas saya ya, di kelas public speaking saya. Investasi juga. Oke, nah kita akan melanjutkan untuk presentasi berikutnya nih. Nah pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Direktur BCA Syariah Bapak Pranata. Ini akan memaparkan tentang investasi emas di BCA Syariah itu adalah pilihan yang aman dan menguntungkan. Nah bagaimana bisa disebutkan aman dan menguntungkan? Kalau gitu langsung saja beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Pranata. Duduk nih. Iya boleh silakan Pak. Karena Bapak kalau berdiri tinggi banget Pak, saya krucil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua yang saya hormati, ada rekan-rekan media, sebagian besar udah saya kenal karena kita biasa ketemu setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Lalu juga teman-teman di sesama BCA Syariah, terima kasih sudah ikut menyemarakan di sini ya. Oke, nah ini saya mungkin, Mbak panggilannya siapa sih? Aneke Pak. Oh Mbak Ane ya? Aneke, Keke Bapak boleh panggil. Iya Mbak oke. Keke, Instagramnya @aneke_Leo Pak. Nanti kita temenan ya? Iya dong. Follow-followan ya? Iya dong Pak, wajib. Oh, baik. Ya,
Mbak Keke nih saya sebagai yang kedua setelah Mbak Alia ini kan begitu komplit gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa melengkapi walaupun tugasnya nggak ringan. Iya, Bapak itu loh top 200, jangan kalah Pak. Iya, mungkin tadi juga Mbak Keke udah sebut juga. Jadi saya itu kan lulusannya teknik informatika. Teknik informatika itu bukan berarti orang yang suka ngasih-ngasih informasi gitu, bukan. Tapi programmer. Ya kalau programmer kan emang agak pendiam gitu ya, nggak bisa ngomong gitu. Jadi oke. Oh harus ikutan kelas saya kalau gitu Pak. Jadi mohon dimaklumi teman-teman kalau nggak seluwes Mbak Alia ngomongnya. Oke, nah ini balik lagi kalau ngomong investasi. Investasi emas itu, investasi yang paling baik apa sih teman-teman? Gitu. Sebenarnya investasi yang paling baik itu adalah yang gak dibelanjain ya ditabung pokoknya duitnya. Itu paling bagus, gak ada lah yang paling bagus instrumen itu. Kita kalau di perbankan kan ada deposito gitu, ada tabungan. Sebenarnya semuanya memiliki fungsi masing-masing. Lalu kita juga tahu saham, tadi kan Mbak Alia juga udah cerita. Saham, lalu di sini ada emas, lalu juga kita sekarang mungkin mengenal kripto ya. Nah, kalau yang paling baik apa? Kita itu biasanya kayak di perbankan ataupun saya pribadi itu, kita itu melakukan portofolio manajemen. Jadi kalau teman-teman punya uang 100, ya jangan semuanya ditaruh 100 itu ditaruh di emas. Ya mungkin nggak tepat juga. Nanti belanjanya pakai apa? Ya kan tetap ditaruh di tabungan sebagian. Mungkin untuk yang lebih liquid lagi ya emas itu cukup liquid. Tapi yang mau liquid juga misalnya padanannya itu deposito. Mau yang returnnya mungkin secara bagus juga ya salah satu alternatifnya juga beli saham gitu ya. Tapi ini yang paling tepat itu adalah kita melakukan portofolio. Nah, saya juga nginget-nginget nih, tadi Mbak Alia itu kan share, itu materinya saya udah sempet dapet tuh Mbak dari Nadia weekend kemarin. Terus saya baca-baca gitu ya, ada emas tahun berapa gitu, 94, 25.000 itu 25.000. Nah saya itu hitung-hitung, saya baru awal kerja itu tahun 99. Wow 99 Bapak udah awal kerja. Udah cari uang. Mantap. Udah cari uang. Itu gaji pertama saya 1,2 juta. Masya Allah, oke. 1,2 juta, terus saya hitung dapatnya berapa gram gitu ya. Ntar ya, saya ada catatannya, saya takut lupa. Nah dapatnya 17 gram. Wow. Jadi 1,2 pada saat awal saya kerja. 99 itu? Iya 99, itu kalau saya uangin itu dapatnya 17 gram. Wow. Karena harga emasnya per gram 72.000. 99. Nah ini misalnya saya nih, berarti ekivalen kalau saya baru lulus sekarang, iya, gajinya 24 juta loh. Masya Allah. Waduh, kayaknya nggak bisa gaji 24 juta baru lulus. Tapi dulu waktu itu bisa tuh saya lulus 1,2 dan harga emasnya 72 gram. 72.000 per gram. Iya. Nah, tahun 99 tuh ya 99. Pak ya. Iya. Nah tadi kan sempat ngomong apa namanya kalau yang telat-telat itu tadi istilahnya apa? Ini maksudnya, kali kalau masa lalu itu lebih mahal ternyata. lebih berharga. Emang dia masih available tuh Mbak? Masa depannya lebih mahal. Masa lalu lebih berharga, ya masa depan lebih mahal. Nah itu artinya kalau orang baru lulus misalnya gaji 1,2 bisa beli 17 gram. Sekarang itu 17 gram dikalikan 1,4 juta. Itu 24 juta loh. Wow. Wih, ternyata ya emas itu ya. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi akhirnya sekarang tahu gitu. Bener. Cuman pakai tahu gitu. Atau gitu. Selain tahu gitu, makanya gitu. Nah, memang yang paling bagus itu kita beli kita simpen gitu, sisihkan uang, simpen. Dan mungkin saya juga mau ngasih tip buat teman-teman. Nabung itu, misalnya kita gajian, nabung itu dipotongnya di depan loh ya. Bukan sisa. Gitu. Jadi kalau kita mau nabung harus disiplin, misalnya sebulan saya mau nabung 2 juta. Begitu gajian potong dulu 2 juta. Okay. Kalau dibelanjain dulu nggak akan ketemu 2 jutanya. Iya, karena ada banyak sekali excuse-nya nanti Pak. Iya.
Ini kelamaan, ini belum satu slide. Oh slide, slide-nya Oke, next gitu. Iya, next. Jadi ini larut. Iya silakan. Oke, mau cerita BCA Syariah sampai lupa. Next. Oke, ini teman-teman media sebenarnya udah enggak asing lah untuk terkait BCA Syariah, tapi karena ada slide ini ya sedikit banyak kita coba ceritakan lagi. BCA Syariah itu memang adanya berdiri sejak atau jadi BCA itu beli bank lalu dikonversi langsung jadi syariah itu pada tanggal 5 April 2010. Gitu. Jadi kasihan tuh BCA Syariah kecil-kecil udah disapih. Jadi nggak sempet disusuin dulu supaya gede. Kan biasanya kalau perbankan itu biasanya induknya beli bank, biasanya mendirikan bisnis syariah itu bentuknya UUS, unit usaha. Nanti kalau udah gede, ini kayak Bank Niaga itu kan unit usaha. Kalau udah gede, udah cukup kuat, harus spin off. Nah kalau BCA itu nggak mau tuh dia, jadi nggak mau langsung. Dia langsung suruh cari uang sendiri. Wow. Dipaksa gede ya Pak Dipaksa, tapi Iya. ya Justru- bantet sih jadinya. Iya. That's why makanya BCA Syariah memilih Bapak ya. Karena kan sudah terbukti. Salah satunya kan saya juga pegawai-pegawai sama si Semet teman-teman. Nah Oke. ini dari 2010. 2010 itu kita mungkin cerita sedikit, asetnya pada saat dibeli kisarannya 900 miliar teman-teman. Terus dibeli, nah karena rata-rata ini sebenarnya non-muslim, mostly non-muslim, begitu dikonvert jadi syariah kan mereka harus berakad ulang. Akad ulang, nah banyak tuh yang nggak mau, tapi alhamdulillah juga banyak yang mau. Dari 900 turun ke 600 kita itu asetnya per September. Dari April turun terus, karena ada yang mau ada yang enggak. Tapi sampai dengan akhir tahun alhamdulillah bisa kembali lagi ke 900 miliar. Nah ini yang 0,9 ini 900 miliar ya teman-teman. Nah terus kita tumbuh terus, nah hebatnya BCA Syariah sih menurut saya, itu adalah pertumbuhannya yang sustain. Jadi Mbak bisa lihat tumbuhnya tuh stabil gitu ya. Kayaknya saya belum melihat perbankan syariah yang bisa stabil ini. Wow. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget, Betul. tapi stabil. Jadi emang Justru yang kelebihannya. stabil itu Pak, yang stabil itu yang agak sulit. Nah Gitu ya? itu ngeri-ngeri sedep tuh Pak untuk mempertahankannya Pak, bener Iya. nggak? Oke. Jadi kalau disebut kenceng juga enggak, tapi ya kecepatannya lumayan konsisten. Nah kita ini saat ini udah ada di 33 kota. Nah kita kalau sisir dari sebelah kiri itu adalah dari Aceh, lalu kita turun ke Medan, lalu turun ke Palembang, kemudian turun ke Lampung. Nah kalau Jawa sih udah penuh, lalu kemudian di Sulawesi kita punya Makassar. Aset kita sampai dengan terakhir ini pakai Agustus ya, itu di 14, walaupun kondisi terakhir kita udah di kisaran 15 triliun. Lalu tumbuhnya kalau per Agustus memang di 8,7% aset kita. Tapi tetap kita coba upayakan pertumbuhan ini tetap di atas rata-rata industri perbankan syariah. Lalu kemudian pertumbuhan aset ini memang banyak disebabkan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga. Teman-teman mungkin bisa lihat yang sebelah kiri, itu dana pihak ketiga BCA Syariah itu hampir di kisaran 11 triliun dengan pertumbuhan 9%. Nah kemudian pembiayaan. Nah pembiayaan atau kalau konvensional kredit ya, di sini kita udah 10 triliun. 10 triliun pertumbuhannya alhamdulillah cukup bagus di kisaran 30%. Nah ini kalau dibedah, portofolionya itu yang besar itu adalah di sektor komersial. Komersial itu hampir 70% di 68%. Lalu kemudian yang kedua adalah UMKM di 20%. Kemudian consumer. Consumer memang porsinya paling kecil di 12%, namun pertumbuhannya paling pesat. Nah di sini ada jagoan-jagoannya consumer, ada Pak Bukit, ada Pak Haryo, ada Pak Wiwit dan teman-teman BRK. Nah untuk emas sendiri masuknya adalah ke pembiayaan consumer, gitu. Nah di sini juga kita nggak lupa
untuk sustainable financing. Ini untuk pembiayaan ke sektor hijau ya teman-teman gitu. Nah ini kita porsinya saat ini atau sampai dengan Agustus ini berada di angka 28%. Gitu. Nah untuk emas, untuk consumer sendiri porsinya di sini kita bisa lihat consumer itu paling tinggi memang di produk KPR atau pembelian rumah. Nah itu di kisaran 85%. Kemudian emas, yang kedua adalah emas di kisaran 10%. Nah ini emas pun juga pertumbuhannya sangat baik, nanti mungkin ada di slide-slide berikutnya. Kemudian mobil atau KKB, kepemilikan mobil di 5%. Nah mungkin teman-teman juga bisa lihat yang kanan. Kanan atas BCA Syariah itu di rating oleh Badan Independen, Pevindo, dengan rating AA+. Wow, Nah, tepuk tangan teman-teman, keren alhamdulillah nih. AA+ ini adalah satu tingkat dari predikat yang paling tinggi. Wow. Jadi paling tinggi itu AAA. Oh, AAA, Pevindo, nah di bawahnya ini AA+. luar biasa. Nah, kalau ngobrol-ngobrol dengan Pevindo, kemarin kebetulan juga ketemu dengan Bu Irma-nya, maaf belum next. Iya boleh kembali lagi Kak? Iya. Terima kasih. Nah ini memang kekurangannya dari BCA Syariah ini adalah ngasih terlalu kecil. Jadi mereka melihat sudah rapi dari sisi pertumbuhan, dari sisi kualitas, dari sisi GCG semua dilihat sebenarnya alhamdulillah sudah dipandang cukup rapi. Cuman memang PR-nya satu belum cukup besar. Apalagi kalau kita bandingkan dengan bank yang paling besar mungkin di kisaran 340 ya, 340 triliun. Ini kita masih di kisarannya 15 triliun. Nah kemudian, tapi ini pun juga didukung. Kita punya ISO 27001. Nah ini adalah untuk keamanan informasi. Jadi di sini kita sudah punya ISO, jadi kita alhamdulillah bisa memastikan keamanan data informasi kita. Ya termasuk di sini yang paling mungkin sering teman-teman dengar adalah serangan cyber gitu ya. Iya, tepat. Nah alhamdulillah sih kita ya jangan sampai, tapi sejauh ini kita juga dibantu dukungan induk BCA, ini kita masih alhamdulillah masih aman dari Tentunya aman ya Pak ya? insya Allah aman. Dipastikan aman? Insya Allah. Insya Allah. Kita nggak boleh ya Iya, terlalu mendahului. jumawa ya, Iya, oke. jumawa, takabur. Oke. Tapi ya kita selalu upayakan, kita lakukan terus pengkinian, lalu juga teknologi kita update supaya tetap terjaga untuk security-nya. Amin. Nah kemudian Insya yang Allah. ketiga ini adalah laporan dari pelaksanaan untuk sustainable report kita. Gitu, ini juga nggak main-main, kelasnya udah Asia. Jadi untuk pelaksanaan ini gitu. Oke. Next. Nah ini mungkin sudah banyak dijelaskan sama Mbak Alia ya, tren kenaikan harga emasnya. Kenaikan harga emas dalam 1 tahun di kisaran 30%, lalu dari sisi inflasi juga terus di atas inflasi secara rata-rata gitu. Next. Iya. Nah sebenarnya saya mau tambahkan juga, ini kita ini kan perbankan syariah. Ada beberapa pendapat gitu ya kalau di ulama itu menyatakan bahwa beli emas secara nyicil itu tidak diperkenankan gitu. Nah tapi kita ini kan di perbankan syariah itu ada yang namanya DPS, Dewan Penasihat Syariah. Gitu. Nah ini kita itu juga dalam mendiri atau membuat produk ini sudah melalui pertimbangan dari DPS, lalu juga kita lihat di situ DSN MUI pada tahun 2010 itu sudah mengkaji. Memang ada pro and cons untuk beli emas secara nyicil, tapi DPS MUI pada tahun 2010 itu sudah membuat fatwa dan memutuskan bahwa membeli emas atau murabahah dengan cara dicicil itu hukumnya mubah, boleh. Gitu. Jadi hukumnya boleh
Nah ini mudah-mudahan juga bisa membuat nyaman nih teman-teman. Saya katanya ada yang bilang nggak boleh nih gitu. Oh iya, memang perbankan syariah aja kan banyak juga yang bisa ngomong, wah ini sama aja gitu ya. Nah tapi kan kita terus benahi supaya kita dalam berinvestasi juga nyaman gitu. Dan merasa aman yang kita lakukan. Nah ini perjalanan-perjalanannya nih teman-teman. Kita pertama kali luncurkan di tahun 2014, kemudian terus kita perbaiki secara prosesnya, lalu juga secara hal-hal yang diperlukan. Kalau dulu masih perlu slip gaji atau kita lihat rekening korannya, tapi sekarang nggak perlu. Oh gitu Pak, lebih memudahkan Udah, ya Pak ya? terus makin mudah. Okay. Lalu juga dari akad, kalau dulu 14 lembar, sekarang kayaknya udah 1 bolak-balik. Jadi 14 lembar, wah bisa jereng tuh yang ngeliatin akadnya. Maunya langsung accept aja gitu. Sekarang poin-poinnya kita udah makin simple, udah semakin bisa benar-benar dibaca ya sama nasabah atau calon nasabah. Lalu dari sisi proses juga kita lakukan terus pengkinian dan kita dibantu robot di back office-nya kita. Jadi untuk pemesanan ke Antam itu kita lakukan oleh robot atau mesin digital. Gitu. Jadi lebih mudah. Lalu juga kalau sekarang ada teman-teman datang ke Expo BCA, kalau di BSD kan di AIS BSD, itu kita bisa atau teman-teman nanti bisa lakukan pengajuan emas itu langsung di booth-nya kita. Aja ya, langsung bisa tuh. Auto cair mungkin kira-kira kalau sinyalnya bagus 20 menit lah. Wow, luar biasa. 20 Cepet menit. Ya, Pak, tapi kan biasanya memang ada kendala, mungkin nunggu gitu ya sebentar karena memang kalau pengunjung padat itu sinyal itu kan biasanya juga keganggu. Ya gitu. Tapi kita itu juga kita lakukan perbaikan, itu kita punya wifi sendiri. Jadi teman-teman nasabah itu nggak menggunakan GSM-nya, tapi menggunakan wifi yang ada kita sediakan di situ. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Ya kan Pak Bukit? Nah ini kita juga kerjasama terus sama Antam. Jadi kita selain beli, yang pertama itu kita beli ke Antam, lalu kita simpen di brankasnya kita. Tapi yang sekarang juga kita lakukan kerjasama dengan Antam, beli ke Antam, emasnya disimpan di Antam juga. Jadi lebih aman gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang pengen, saya pengen disimpannya nggak mau di BCA Syariah, boleh gitu. Nanti disimpannya di Antam. Nah berikutnya nih yang akan kita juga munculkan, insya Allah kapan ya Mbak Nadia? Tahun depan ya? Atau akhir tahun ini ya? Akhir tahun ini teman-teman itu bisa membuka rekening BCA Syariah secara online, itu namanya Bisya. Nanti di situ juga bisa langsung buka murabah emasnya, langsung lewat mobile. Insya Allah di kuartal keempat tahun ini. Wow, jadi tanggal berapa Pak? Tanggalnya berapa? Oh masih perizinan, luar biasa. Jadi dengan aplikasi Bisya ya teman-teman bisa langsung nanti mengaksesnya untuk pengajuan pembiayaan emas via mobile banking. Sangat dimudahkan. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk inovasi dari BCA Syariah. Oke silakan Pak dilanjutkan. Nextnya, nah ini pertumbuhan aja. Alhamdulillah juga semakin banyak literasi. Jadi semakin banyak seperti Mbak Aliyah ini kan selalu di IG-nya juga salah satunya pasti bilang bahwa investasi emas itu sangat menguntungkan. Nah itu juga akhirnya terasa bagi kita memasarkan produk ini, itu animonya sangat baik. Mungkin paling baik ya Pak Bukit sekarang ya untuk penjualannya. Walaupun memang tiket size-nya nggak sebesar kalau kita KPR ya. Kalau KPR kan mungkin rata-rata di 1 miliaran. Kalau di sini rata-rata memang paling banyak itu di 10 gram. 10 gram ya mungkin kira-kira 14 juta ya. 14 juta. Tapi ini membuat pertumbuhan emas ini sangat baik. Di sini teman-teman bisa lihat. 1 tahun aja pertumbuhannya 210% dari sisi outstandingnya. Dari 41 miliar naik 210% ke 127 miliar. Ini Pak Bukit dan teman-teman orangnya. Luar biasa, wow Pak Bukit ya. Lalu dari account juga hampir hampir dua kali lipat. Itu sekarang jumlah
account untuk pembiayaan emas BCA Syariah hampir berjumlah 6.000 account. 6.000 account. Iya. Nah, kemudian dari productivity atau pencairan emas setiap bulannya BCA Syariah, kalau tahun lalu itu mungkin di kisaran 2 kilo tuh Mbak. Oke. Sekarang di 15 kiloan. Wow. Jadi udah naik banyak banget. Iya, betul dari 2 sekali. kilo ke 15 kilo. Dari 2 kilo ke 15, luar biasa. Ini apalagi ditambah sama Mbak Keke sama Mbak Lia. Beli lagi nih hari ini. Wah. Ini nambah kayaknya. Tambah langsung Pak Bukit ya. Tapi cocok emang profilnya itu yang beli yang beli emas ini untuk murabah emas 71 itu wanita. Laki-laki ini 29%. Karena sudah dibeli sama yang pihak wanitanya Pak. Nah kayak saya pun, kayak Pak Bukit dan teman-teman mungkin istrinya yang ini Iya terdaftar. betul sekali. Gitu. Walaupun uangnya dari suaminya. Oh tetap validasi ya, harus validasi. Iya. 64-nya karyawan dan berarti 36-nya ya, 36%-nya itu adalah self-employed, wirausaha. Nanti kayak Mbak Alia ini juga masuk ke yang 36 itu ya. Gitu. Nah untuk jangka waktu paling banyak memang ngambil 1 tahun, Mbak Lia tadi ngambil berapa tahun? 5 tahun, maksimum 5 tahun. Jadi ini 60, tapi rata-rata memang 61, lalu paling banyak juga 10 gram. Kemudian paling banyak ini umurnya ini milenial ya. Kelompok milenial itu 24 sampai 39. Mbak Lia umurnya berapa? Milenial. Aduh saya udah enggak lewat dikit, bohong banget dikit. Lewat dikit ya Pak. Oke, next ya. Ini yang tadi. Setelah itu Next Kak. ya. Iya. Nah ini perbandingan. Nanti kita juga ada tabungan emas. Tapi sebenarnya gini, pembiayaan emas itu kan kita beli emas lalu dicicil. Belinya langsung pakai harga yang sekarang. Misalnya 10 gram. Langsung pakai harga emas yang sekarang 1,4 juta. Kita beli 1,4 juta gitu ya. Nah itu terus kita lakukan cicilan. Nah keuntungannya nanti ini sebenarnya ada keuntungan, ada kelemahannya gitu ya. Tapi ini agak-agak kelemahannya tuh mungkin bisa dianggap sebagai keuntungan. Contoh nih maksudnya, kalau tabungan emas itu kan, kalau cicilan itu kita udah dipatok nih sama BCA Syariah. Nanti kayak Mbak Alia itu ngambil berapa gram Mbak? 100 ya? 100. 105 tahun berapa cicilannya berapa ya? 1,4 tadi Pak. Ya, 1,4. Kan kata Bapak sisihkan, jadi saya langsung sisihkan. Langsung potong 1,4. Nah ini 1,4 ini setiap bulan disiplin dipotong. 1,4, 1,4. Nah kalau tabungan emas ini memang jatuhnya fleksibel. Kalau mau 3 juta boleh. Oh oke. Tapi kalau bisa 1 juta boleh. Cuman itu untuk orang yang disiplin. Tapi kalau yang gak disiplin kayak saya, wah ntar 1,4-nya gak kejadian-kejadian karena gak kepotong-kepotong. Jadi kalau kayak Mbak Alia ini kan udah disiplin 1,4 setiap bulan. Tapi kalau tabungan emas, nanti aja deh kalau ada sisa. Ternyata sisanya cuma 200.000. Oh iya betul. Sisanya malah nggak ada. Nah ini, jadi kalau untuk orang yang disiplin, ini kita BCA Syariah bantu nih. Supaya lebih disiplin setiap bulan pengeluaran kita 1, sekian, 1, sekian. Nggak kerasa udah lunas. Iya gitu, alhamdulillah teman-teman ya. semua. Oke. Jadi sangat dimudahkan ya Pak ya? Dimudahkan. Untuk, iya. Ini kalau dibaca satu-satu, kepastian gramasi gitu ya, angsuran tetap. Nah emasnya pun udah kita beli dengan harga sekarang. Kalau nabung kan nanti sekarang 2 juta, ntar bulan depan. Betul. Ini harga bulan depan dan seterusnya atau tahun depan pun itu harga emas kemungkinan kan naik terus. Iya dan berbeda Nah, terus. jadi Iya betul. kayaknya kejar-kejaran gitu. Iya. Nah ini bisa nggak kebeli 10 gramnya kalau nabung emas gitu. Kalau kitanya nggak disiplin. Gitu. Mungkin ya kira-kira secara garis besar sih seperti itu. Oke, nextnya. Nah ini syarat-syaratnya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Antam. Antam itu bersertifikasi juga BLMA. Nah, kalau BLMA itu artinya apa? Sudah internasional.
Jadi teman-teman itu bisa tuh bawa emas antamnya ke luar negeri, lalu dijual di sana. Karena antamnya sendiri sudah bersertifikat BLMA. Nah ini jangka pilihan di BCA Syariah 1 sampai 5 tahun. 5 tahun. Syaratnya mudah, KTP sama NPWP. Iya. Penghasilannya gimana? Declare aja. Jadi kita nggak usah ngelihat rekening korannya, Iya. tinggal Mbak Lia ditanya, per bulannya berapa sih penghasilannya? Iya. Nah Oh iya, saya sekian. bagaimana kalau yang freelancer seperti saya Ya, gitu tinggal Pak? bilang aja Oh berapa. gitu. Gitu. Oke, jadi Misalnya sangat kan, memudahkan. waduh saya kan sebulan 200 juta, bilang aja deh 50 gitu. Oke, Nah, heeh. bisa aja asal Siap, masuk siap. cicilannya gitu. Jadi bisa nggak harus yang ininya gitu ya. Atau kita ambil pukul rata-rata lah, karena kan turun naik gitu ya, bingung berapa gitu setiap bulannya. Betul. Nah lalu kita juga sudah diperkenankan oleh OJK itu sampai dengan 1 miliar. Nah ini kita simpan juga emasnya itu kita simpan di brankas kita atau Antam gitu. Next. Nah ini simulasi aja nih teman-teman. Oke, ini teman-teman nih harus memperhatikan nih karena ini simulasinya nih. Iya. Nah jadi sebenarnya secara garis besar kalau beli 10 gram lalu dicicil 1 tahun, saya berapa sih kira-kira sebulannya? Nah kira-kira sebulannya 1 juta, kurang dari 1 juta. Kalau 1 tahun. 1 tahun. Iya. Nah kalau 3 tahun 360 ribuan setiap Wow. bulan. Waduh enteng nih 360 Iya betul ribu. sekali Pak. Gitu. Apalagi 5 tahun kayak Mbak Lia. Tapi Mbak Lia ngambilnya nggak 10 gram. Iya dong. Ini kalau 10 gram 235 ribu nih teman-teman. Ringan. Ntar nggak kerasa, nyicil setiap bulan, dipotongnya nggak kerasa, tahu-tahu punya emas. Gitu. Oke, Wow. next. Ya mungkin itu tambahan dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pranata. Jadi artinya ini sangat semudah itu ya Pak, kita mau membeli emas di BCA Syariah, semudah itu. Bahkan freelancer pun yang ingin mendapatkan membeli emas di BCA Syariah juga sangat mudah, hanya declare saja ya Pak ya. Seberapa besar penghasilannya, nah itu sangat mudah sekali. Nah artinya ini dapat diminati oleh banyak pihak termasuk kita-kita semuanya dan ini juga memberikan kesempatan kepada teman-teman, keluarga, mungkin kerabat. Jadi teman-teman jurnalis juga di sini inilah yang kita butuhkan ya untuk dapat memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga besar, kerabat dan teman-teman lainnya. Jadi ini semangat semuanya untuk teman-teman jurnalis karena sangat mudah untuk berinvestasi di BCA Syariah sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Pranata. Kalau gitu boleh beri tepuk tangan yang paling meriah kepada kedua narasumber yang sudah memberikan pemaparannya dan setelah ini kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk dapat mengikuti sesi tanya jawab. Silakan. Wis langsung. Waduh, mantap. Luar biasa. Saya boleh pilih ya tadi yang paling cepat. Iya, tahu. Sudah cantik sekali dia tunjukkan. Bukan yang itu. Yang ini yang Mas ini dulu. Nanyanya kembali ya. Oh iya boleh silakan. Yang ini dulu Mas. Iya. Boleh, karena dia yang paling cepat tadi. Boleh berdiri, diperkenalkan siapa namanya biar saya kenal juga dan dari media mana. Selamat siang, saya Ruli dari kompas.com. Oke siap. Ada Mas Ruli. pertanyaan untuk Pak Pranata dan Mbak Alia. Oke. Untuk Pak Pranata mungkin pertanyaannya tadi saya tertarik sih Pak terkait data adanya kenaikan pembiayaan emas yang sampai 200% ya Pak per tahunnya. Mungkin pertanyaannya Pak lebih ke apa sih Pak sebenarnya sentimen yang buat pembiayaan sampai naik lebih dari 2 kali lipat ini. Lalu bagaimana prospeknya hingga akhir tahun melihatnya apakah pertumbuhan 200% ini akan bertahan. Lalu untuk Mbak Alia mungkin pertanyaan lebih ke prospek harga emas sih Mbak. Mungkin karena kan sekarang suku bunga udah mulai agak turun. Bagaimana prospek harga emas ke depan Mbak Alia melihatnya. Karena kan biasanya kan kalau suku bunga turun harga emas naik. Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Ruli. Oke, boleh langsung dijawab Pak atau bagaimana? Iya, boleh silakan. Siapa? Mas Ruli. Oh Iya. ya Mas Ruli terima kasih ya pertanyaannya. Oke. Kalau untuk murabah emas yang di BCA Syariah, nah ini kan tadi juga mungkin udah disampaikan ada influencer, ini Mbak Lia tuh influencer bukan sih jatuhnya? Atau
Influenza, Pak. Bersin atau dong, yang demam. yang suka memberikan ujangan-ujangan informasi terkait investasi emas gitu ya. Saya melihat memang terutama di milenial itu emas itu menjadi salah satu primadona investasi yang untuk instrumen yang cukup primadona, sehingga demand-nya di masyarakat itu juga sangat baik, menaik cukup signifikan. Lalu kita melihat dari internal BCA Syariah, prosesnya kan sudah sangat mudah. Jadi perbaikan-perbaikan proses kita lakukan. Nah, lalu yang gak kalah pentingnya nih Mas, adalah pricing kita kalau dibandingkan dengan yang lain, kita ini lebih murah. Jadi ini juga hal-hal ini, kemudahan, lalu juga pricing kita, fitur produknya, itu lebih baik. Jadi itu juga kita melihat itu mengakibatkan pertumbuhan di Murabah BCA Syariah cukup baik gitu. Mungkin itu dari saya. Oke. Potensi ke depan ya. Iya. Potensi ke depan kita melihatnya dengan penurunan suku bunga nih, harga emas naik. Nah itu malah kita melihatnya emas itu masih menjadi suatu instrumen yang diminati. Nah itu malah kita terus akan semakin genjot lagi. Jadi harusnya kalau saya kasih target ke Pak Bukit sekarang 200, nah ini saya untuk akhir tahun targetnya saya naikin lagi untuk Pak Bukit, lebih dari itu malahan gitu. Tapi hal itu karena kita melihat emas pun juga pemahaman terkait emas sebagai salah satu instrumen yang cukup baik, itu juga semakin tinggi di masyarakat. Lalu juga kita melihat di sini ada tren penurunan suku bunga, ini juga kita akan jadikan momen untuk menggenjot murabah emas ini gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Mas Ruli dengan jawaban dari Pak Atta? Aman ya? Oke, selanjutnya silakan. Makasih Mas Ruli atas pertanyaannya. Kalau ini dari pendapat saya pribadi sih ya, saya masih yakin kalau emas itu akan naik. Cuma mungkin tidak serally first half semester pertama kemarin gitu. Alasannya kenapa? Karena masih tingginya hutang-hutang akibat pasca COVID recovery yang kemarin. Termasuk hutang-hutang negara lain ya, bukan Indonesia maksud saya. Dan ini pertama kalinya ada strategi juga untuk negara-negara, saya izin sambil baca ya, dari negara-negara Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa untuk terus melakukan dedolarisasi. Mereka sangat ingin mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Hal ini disebabkan oleh tingginya debt dari US dollar dan juga quantitative easing alias pencetakan uang kertas dari dolar itu sendiri. Jadi saya melihat ini banyak yang bilang di beberapa report dan research, this is a new beginning. Jadi saya masih berpikir kalau potensi kenaikannya mungkin ada di 5 atau 10% sampai akhir tahun nanti. Terutama juga kemarin makanya tadi saya sambil buka karena saya juga baru baca India ini India ya bukan Indonesia, mereka sudah mengeluarkan research dan report sangat yakin dengan emas itu akan kembali naik mencetak all time high-nya mungkin Q4 sampai Q1 2025. Terutama di katanya sih festive season, kalau kita lebaran pada jual emas ya gitu. Cuma mungkin memang kalau rally atau enggak karena bank-bank sentral di negara-negara lain sudah mulai mengakumulasi, kita juga akan melihat potensi dari ada yang akan nyusul nggak nih, negara-negara mana lagi yang akan nyusul melakukan pembelian emas secara jumlah yang sangat besar. Kalau dari saya sih, aku pengennya naik ya, soalnya tadi udah beli. Dan izin menambahkan nih untuk, ya tadi makanya saya belajar gitu, saya juga punya ibu dan bapak yang pensiun gitu. Kalau saya bisa mengulang dan udah tahu ilmu ini dari 10-20 tahun yang lalu, mungkin saya udah nyuruh orang tua saya tuh punya emas. Karena di satu sisi sedikit curhat nih ya, ada beberapa klien saya yang memang punya warisan. Tapi warisannya ini berbentuk hard asset. Dan apa yang terjadi ketika memiliki properti dalam jumlah besar, tidak memiliki likuiditas aset, itu menyusahkan juga.
Dan saya melihat seharusnya orang mendiversifikasi, walaupun emas dibilang a very traditional instrument, tapi ternyata manfaatnya ini sampai dunia modern, sampai AI ada pun gitu. Emas ini tetap memiliki value yang justru sangat tinggi sih. Gitu. Semoga menjawab Mas Ruli. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alia. Bagaimana Mas Ruli? Aman, oke. Pakai jempol lagi katanya, aman. Oke, ya kami berikan kesempatan 2 penanya berikutnya, Ibu. Iya boleh, silakan dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Ya silakan, kami silakan untuk dapat memberikan pertanyaan. Dengan siapa dan dari mana? Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya namanya Rabiatun, saya kira alhamdulillah teman-teman di BCA Syariah juga sudah banyak yang kenal dari narasi.co. Pertanyaan saya rupanya ada separuh sudah diambil tadi sama Mas Ruli ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin saya ingin penjelasan kalau yang tadi itu selalu dijelaskan bahwa investasi kita membeli emas. Bagaimana kalau yang sudah mempunyai emas, misalnya ada emas fisik dari Antam, terus kita masih bisa nggak kita investasi dengan membawa emas itu ke BCA Syariah? Artinya kalau tadi itu kan lebih banyak saya mau investasi itu, saya beli. Nah, bagaimana kalau saya sudah punya fisik dan saya membawa ke BCA Syariah? Saya kira aja itu aja kan. Oke, iya. Nah ini juga mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak yang sudah memiliki produk yang sama ya. Dan nah bagaimana kira-kira langsung Pak Atta, silakan. Iya, Bu Atun terima kasih pertanyaannya. Maksudnya Bu Atun itu seperti gadai gitu ya. Gadai, jadi kan Mas Bu Atun disimpan ke kita, lalu dengan harapan akhirnya Bu Atun dapat dana gitu. Bukan atau gitu. Gimana? Artinya emasnya fisik saya bawa, Ya. saya invest dengan fisik dengan harga pada hari saya nabung. Saya tidak mengambil uang Pak, tapi saya hanya menitipkan emas saya Ya. dan dinilai senilai harga jual hari yang bersangkutan. Dan Oh oke. Terima Ya, kasih. Bu Atun mungkin saya bantu. Nah kalau fasilitas yang sekarang kita ada, kalau bukan gadai ya, itu kita ada namanya fasilitas untuk SDB. Nah misalnya Bu Atun nih punya emas 5 kilo, aduh saya serem nih kalau taruh di rumah, takutnya kalau dilaci kan bisa takutnya hilang atau seperti apa. Nah itu bisa titipkan ke SDB-nya BCA Syariah. Jadi bisa dititipkan ke kita, nanti ada paling biaya kecil sih setiap bulannya. Tapi Bu Atun bisa yakin bahwa oh emas ini aman karena di SDB kita pun itu dijamin dengan asuransi. Jadi nggak usah takut kehilangan. Saat saya ingin menguangkan bisa nggak? Oh kalau diuangkan itu kan bisa. Jadi kayak dijual ya. Iya iya. Itu saya kembali. itu mungkin kita bantu ya dijualnya ke Antam Bu. Oh nggak langsung dari Enggak ke BCA kita. Syariah. Iya. Kalau kita Kalaupun- paling kita fasilitasinya dengan penyimpanan gitu. Oh, jadi tidak seperti gadai tapi pertitipan seperti apa namanya simpanan apa nih ya Bang simpanan di kita titip simpan gitu bayar. Titip Seperti simpan yang ada bisa. sana. Oh, jadi kalau- tidak bisa invest gitu. Oh enggak sih, kalau invest enggak. Apalagi, tapi Bu Atun paling bisa ya dijadikan misalnya seperti agunan. Iya. Lalu Bu Atun dapat fresh money, misalnya untuk bisnis Bu Atun. Nah itu bisa nanti ke kita. Jadi gadai gitu ya Pak. Kalau gadai beda lagi. Oh, Ya mirip, sebenarnya mirip. Gitu. oke. Makasih Pak. Iya tapi bukan dijual ya Bu Atun. Emasnya Bu Atun tetap ada di kita. Jadi sewaktu-waktu pengen diambil bisa. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya penanya terakhir, Mbak ini ya. Ya, oke. Dari tadi sudah. Siang Pak Atta dan Mbak Alia, saya Dela dari CNN Indonesia, mau tanya ke Mbak Alia aja. Mungkin lebih dijelasin lagi kali ya Mbak, step by step strategi untuk invest di emas untuk para pemula. Sama mungkin tadi kan dibilang proyeksinya bisa sampai 5-10% di akhir 2024 kenaikan harga emas ya Mbak ya. Nah itu bisa tembus ke 1,6, mungkin boleh ya tembusnya bisa sampai berapa? Terima kasih. Oke. Silakan Mbak. Thank you Bella ya.
Dela, oke. Yang pertama strategi untuk berinvestasi emas dari pelajaran 5 tahun terakhir ini, yang pertama pilih platform yang punya reputasi. Karena ternyata di luar sana banyak aplikasi yang menyediakan investasi emas tapi dalam hitungan tahun gitu udah tutup. Dan Bahaya tuh ya. ya, ya. Yang kedua menurut saya kredibilitas dari brand dan orang-orang, kita tuh kadang percaya iming-iming apa yang terlihat. Jadi 5 tahun terakhir ini saya banyak sekali belajar tentang good governance. Jadi yang pertama banget saya selalu menyarankan brand dan platformnya yang memang punya reputasi dan terpercaya. Dan tadi kita udah melihat dari BCA Syariah ini walaupun misalnya kelihatan traction kenaikannya pelan tapi tetap eksis. Dibanding yang bombastis ngasih cashback ataupun kilau-kilau perekrutan, kilau-kilau. Yang pertama itu. Yang kedua mulai dari yang kecil. Kecilnya tuh seberapa sesuai kemampuan. Nah di sini kan ada tier-tiernya nih gitu. Bahkan saya senang sekali kalau misalnya 200.000 itu bisa dimulai walaupun 5 tahun. Karena saya belajar dari ibu saya, disiplin itu lahir dari keterpaksaan, bukan dari kemauan. Ibu saya selalu bisa karena biasa karena dipaksa. Jadi kalau kamu tidak terpaksa melakukannya, kamu tidak pernah membiasakan punya si investasi ini. Jangan justru dengan kamu membeli emas di harga hari ini, kamu mengamankan kenaikan harga di masa depan. Karena penyesalan saya tadi, saya udah tahu produk ini dari Februari nggak beli-beli gitu. Dan apa yang terjadi 30% saya miss opportunity gitu. Dan yang terakhir punya mindset gini, kan kalau anak muda sekarang nih adalah FOMO, YOLO. Gitu. Nah sekarang saya ubah, kan kalau mereka, ya kalau nggak sekarang kapan lagi? Coba deh diubah, kalau kamu nggak punya tabungan, hal terburuk apa sih yang akan terjadi? Kalau kamu menabung, hal terburuk apa sih yang akan terjadi? Menurut saya tidak ada hal buruk yang akan terjadi selama kamu punya tabungan. Termasuk tadi curhat nih ke Mbak Nadia gitu. Saya bisa lulus resign gitu. Mau program hamil karena saya punya tabungan gitu. Jadi pilih platform yang reputasi dan terpercaya. Yang kedua mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga punya mindset biasakan untuk mengamankan masa depan kita. Karena tadi udah lihat ya 30 tahun yang lalu 1 kilo emas berapa? 2,5 juta. 30 tahun yang sekarang 140 juta. Itu salah satu cara kenapa aku maksain gitu kedengarannya, sok banget nabung 100 gram. Karena saya dalam beberapa tahun lagi juga harus pensiun. Dan ketika pensiun paling enggak saya sudah memaksakan diri di acara ini, komit nih di depan media bahkan. Udah menyiapkan dana pensiun itu. Semoga menjawab. Ya. Bagaimana Mbak? Aman ya? Oke menjawab, terima kasih. Boleh dong beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua narasumber kita. Dan tentu saja ya terus terang kita jadi, terutama saya jadi langsung pengen banget ajuin pembiayaan emas. Nah teman-teman dari media juga, rekan-rekan media juga yang menginginkan informasi lebih lanjut tentang informasinya itu, jadi bisa langsung ke booth di belakang, bisa tanyakan di sana, itu seputar pengajuan pembiayaan emas itu tersebut ya. Oke, nah kalau begitu langsung saja sekali lagi kita boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua narasumber kita. Boleh berkenan untuk dapat berdiri, kita abadikan momen ini dulu yuk rekan-rekan. Silakan. Nah berhubung saya sudah menjadi emasnya, tapi kan nggak mungkin saya yang harus dipegang gitu ya. Jadi boleh dong kita minta emas dong. Silakan, iya. Dipegang aja berdua Pak, iya. Jadi oke, antara Mbak Alia dengan Pak Pranata, sah ya teman-teman? Sah gitu ya. Iya. Pakai dummy, dummy tidak sah kalau dummy ya. Oke.
Jadi 100 gram gitu ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Oke, dan selanjutnya kami mengundang kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis Retail dan Konsumer Bapak Sumiar Bukit Mas Yahaan dan juga Corporate Secretary BCA Syariah Ibu Nadia Amalia Sekarsari untuk dapat berfoto kembali. Oke. Iya. Nah, berhubung saya juga udah cocok nih kayaknya pakai emas-emas, saya boleh ikutan ya. Saya boleh ikutan nih mumpung dengan beliau-beliau ini. Silakan. Udah berkilau-kilau pokoknya ya. Bukan anget lagi, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber dan kami silakan untuk dapat berkenan kembali ke tempat Ibu Nadia dan juga Bapak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi teman-teman yang menginginkan informasi lebih lanjut seputar pengajuan pembiayaan emas itu boleh langsung saja ke booth BCA Syariah tuh. Sudah dada-dada coba boleh. Wow, kedua wanita cantik ini sudah menunggu rekan-rekan media di sana. Jadi kami silakan untuk mendapatkan informasi lengkap langsung saja menuju ke sana. Tapi rekan-rekan media tetap bersikukuh untuk berada di tempat ini. Karena apa? Kira-kira apa? Apa? Ada apa? Ada apa? Pada kalem-kalem aja kalau gitu kita skip aja ya. Kita skip aja kalau gitu. Bagaimana teman-teman? Rekan-rekan media mana suaranya? Halo? Halo? Coba kalau saya bilang halo semua jawabnya hai gitu ya. Halo? Hahaha, halo. Enggak gitu dong. Enggak boleh pokoknya oke ya. Pokoknya saya bilang halo berarti jawabannya halo. Sudah siap untuk door prize? Siap. Kalau siap boleh tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Aku nggak dengar. Oke, nah kira-kira sebelum kita masuk ke door prize, saya mau mengingatkan nih kepada teman-teman. Karena, nah ini adalah, oke aku boleh ke tengah ya. Mengulang keberhasilan tahun sebelumnya di momen yang penting ini, BCA Syariah akan kembali mengumumkan kompetisi Journalist Writing Competition 2. Journalist Writing Competition adalah kegiatan tahunan yang diadakan BCA Syariah yang memberi ruang bagi rekan-rekan media untuk memberikan karya terbaik dan juga berkesempatan memenangkan hadiah hingga puluhan juta rupiah. Nah, mari kita saksikan kembali flashback dari Journalist Writing Competition 2023 berikut. Silakan.
yang paling meriah untuk Jurnalis Writing Competition 2023. Dan untuk itu kami mengundang kembali untuk Pak Pranata untuk dapat kembali ke panggung dan kita akan meresmikan secara langsung Pak. Silakan Pak. Nah, kita akan meresmikan secara langsung jadi ya boleh dibantu jadi Bapak nanti boleh ya silakan di sini Pak. Ya, yang ada ininya. Oke, di situ. Ya, Bapak nanti akan tekan dan kita akan memasuki ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman rekan-rekan media semuanya untuk dapat mengikuti Jurnalis Writing Competition 2024. Untuk itu kita hitung sama-sama ya secara mundur. Silakan Pak, boleh diletakkan tangannya Pak? Iya. Letakkan, oke. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, silakan. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, alhamdulillah, Jurnalis Writing Competition 2024 sudah dimulai. Untuk rekan-rekan media dapat mengirimkan karya terbaiknya mulai hari ini tanggal 7 Oktober 2024 hingga 10 November 2024. Dengan mendaftarkan diri, rekan-rekan akan berkesempatan untuk memenangkan total hadiah senilai 40 juta rupiah. Untuk orang pemenang dan informasi lebih lengkap dapat cek langsung di website resmi BCA Syariah, yakni bcasyariah.co.id dan Instagram BCA Syariah @bcasyariahofficial. Jadi tunggu apa lagi rekan-rekan? Ikuti BCA Syariah Jurnalis Writing Competition. Wow. Silakan Bapak, terima kasih untuk dapat kembali ke tempat. Nah, jadi 40 juta rupiah. Wow, ya. Nah, untuk itu teman-teman jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan total hadiah senilai 40 juta rupiah. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya? Mungkin salah satunya ada di antara teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Amin. Doanya mana teman-teman? Oke, sekali lagi kita harus tetap bersemangat dikarenakan kira-kira hari ini siapakah yang akan memenangkan apa ya kira-kira teman-teman ya? Tadi kita udah sama-sama menebak-nebak, kira-kira apa? Oh, kambing. Oke. Ya, kalau harga satu kambing sekarang berapa Pak? Berapa sekarang? 5 juta. Jadi Bapak langsung aja Pak ke booth itu Pak. Nah, pengajuan ya Pak, pengajuan pembiayaan emas nanti kalau udah cukup harga 5 juta nanti boleh tarik Pak. Nanti langsung cairin, langsung jadi. Oke, yuk langsung saja. Kira-kira siapakah yang membutuhkan kostum saya? Bukan ya. Oh, bukan ya. Oke, kalau begitu sudah tahu kira-kira door prize-nya apa? Emas. Iya, karena sesuai sama kostum saya ya. Oke. Nah, kalau gitu, apakah benar-benar emas? Coba kita cek yuk. Yuk, silakan. Arahkan pandangan kita semuanya ke layar besar ini. Wow! Door prize. Logam mulia. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah sesuai dengan topik diskusi kita ya. Door prize-nya pun logam mulia untuk rekan-rekan sekalian. Nah, langsung saja. Teman-teman, apakah sudah registrasi nama-nama kalian semuanya? Sudah? Sudah registrasi nama-nama teman-teman semua? Ya, karena yang belum sempat registrasi artinya namanya tidak masuk di sini. Pak, nama saya boleh nggak masukin Pak? Masa nama MC katanya nggak boleh masuk Pak? Waduh. Nah, oke, langsung saja. Yuk kita saksikan. Kita lihat, kita cek apakah nama kita masing-masing sudah masuk. Coba boleh dicek. Oke, sudah ada nama teman-teman semua? Coba dicek. Bu Atun ada nggak namanya? Sudah registrasi tadi Bu? Oke, udah Bu dari narasi itu Bu, Rabiatun. Apakah, teman-teman siapin kodam kalian masing-masing, oke? Siapkan sekarang. Yuk, langsung saja kita akan memulainya untuk kita akan memberikan apa?
Siapa yang belum? Wah, Ibu tadi sudah registrasi Bu? Registrasi sudah? Katanya belum, ada yang belum? Iya, oke. Sudah ada ya? Sudah ada Bu, ternyata Bu. Eva tuh ada Bu, aman ya Bu ya. Oke, Ane Keliu Bu yang belum di situ Bu. Waduh, oke kalau begitu untuk 5 orang pemenang. Kita akan coba untuk pemenang pertama. Yuk kodamnya dikeluarin dan doa-doanya ya. Ya, langsung saja untuk kodam yang pertama. Yuk. Oke, nah Pak Atta boleh berkenan Pak. Stop gitu ya Pak ya. Ya udah stop. Stop. Nah udah. Oke, siapa nih? Raharjo Patmo, IDX Channel TV. Oke, boleh berdiri dan boleh langsung menemui panitia. Silakan. Udah pulang ya? Udah pulang? Oh, lagi kerja. Oke, lagi kerja. Jadi dihibahkan kepada MC ya, Raharjo. Oke, nah selanjutnya silakan. Silakan Pak Bukitman. Stop. Weh, Aldo Rahman, indopost.co.id ada? Ada. Silakan Pak, silakan langsung menuju ke panitia Pak. Dalam hitungan ketiga ya Pak, 1, 2, 3 gagal. Enggak ya. Enggak, oke. Untuk yang ketiga langsung. Udah dihapus dulu ya Pak Aldo, oke. Silakan Bunda. Stop. Enggak, yuk. Aris Nurjani ada? Wah, oke. Dihibahkan kepada MC? Aduh, jangan. Oke, boleh langsung ke sana, Mas. Silakan. Enggak boleh, harus sekarang. Iya, yuk, boleh silakan. Ya, makanya dihibahkan aja ke MC. MC mah mau ke panggung. Oke, yuk. Kita sudah punya 3. Sekarang artinya 2 lagi. 1, yuk. Silakan. Nah, kira-kira langsung saja boleh enggak? Stop. Nah, kira-kira siapa nih? Bu! Yeay! Selamat Bu. Oke, silakan boleh. Iya, boleh didata dulu Bu, boleh ke Panit. Oh, Bu Atun udah pulang ya? Ya. Emang biasa gitu Bu, kalau kodamnya kalah suka begitu sentimen Bu. Oke, satu lagi. Apakah juragan kambing yang akan mendapatkannya? Yuk langsung saja. Boleh putar. Nah satu lagi nih untuk juragan kambing Pak. Tolong Pak. Stop. Ada nggak? Ruli Ramli, Kompas.com. Wah ini dia tadi ya yang bertanya. Silakan nanti akan didata. Dan kepada para pemenang boleh langsung menuju ke panggung. Oke silakan kepada pemenang untuk dapat berkenan ke panggung untuk dapat menerima hadiahnya. Silakan. Oke. Ya, selanjutnya kami silakan kepada Pak Pranata untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Enggak, semuanya aja dulu dikasih dulu. Ya. 3 dulu aja, 3. Dan berikutnya kami silakan kepada Bapak Bukit untuk dapat menyerahkan hadiahnya. Pak Bukit. Oke, boleh berkenan berfoto bersama. Silakan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ke-5 orang pemenang. Selamat sekali lagi. Ayo boleh diangkat hadiahnya. Yeay, Bu Atun, oke sekali. Oke, gaya bebas, katanya gaya bebas Bu Atun. Iya, freestyle. Oke, mungkin apa, bagaimana mengangkat tangan, ya silakan. Oh, love, oke. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang dan juga kepada Bapak Ibu
narasumber dan terima kasih kepada Pak Bukit dan juga Pak Pranata yang sudah menyerahkan hadiahnya. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara Media Gathering Cerdas Berinvestasi Emas dan Kick-Off Journalist Writing Competition 2024. Oke. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini dan seluruh rekan-rekan media yang telah hadir. Jika ada yang ingin bertanya-tanya terkait produk pembiayaan emas IB BCA Syariah, silakan dapat mengunjungi booth BCA Syariah yang terletak dekat meja registrasi. Oke, boleh lambaikan tangan dari booth BCA Syariah. Nah, itu dia teman-teman, nanti boleh langsung ke sana. Untuk itu kemudian untuk rekan-rekan media dan siaran pers materi hari ini dapat di-scan melalui layar yang di depan. Oke, mana? Boleh, nah ini silahkan untuk teman-teman boleh scan secara langsung. Sampai bertemu di event BCA Syariah selanjutnya. Saya Anneke Liu memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyajian acara tadi. Semoga kita berpisah nanti dengan hati yang bersih dan terpelihara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Selamat menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan. Terima kasih.